Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya cek kesiapan anak. Sudah 34568 ada 9 anak. Oke. Satu yang tidak masuk tadi karena izin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya Ninda memimpin berdoa. Silakan Ninda. Bersiap berdoa mulai. Di sini adalah skema udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, pemeliharaan kesehatan pernapasan manusia. Nah, sekarang saya nanya dari ketua kelasnya dulu. Halo, Linda. Pak. Nah, dari gambar yang saya sajikan ini, kira-kira apa hubungannya dengan organ pernapasan manusia atau organ pernapasan kita? Dengan menanam cukup banyak udara yang polusi yang hilang dan menjadi udara yang bersih. Menghilangkan polusi. Tanaman yang akan menghijaukan dan memperindah lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dan yang ketiga, oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Maka dari sebuah yang sederhana kita memperoleh manfaat yang sangat banyak. Jadi menjadi penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia sekitar kita. Jadi setiap orang yang sudah dewasa pasti akan datang kegiatan ekonomi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Menghargainya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan sikap positifnya. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3. Ya, Ron? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tolong nanti kerjasama yang baik. Jangan lupa untuk Mesya, nanti kerjasama sama satu kelompok sama Eva, Randy sama Diva, kemudian Esti sama Nita. Kalau Nita tidak datang berarti Esti sendiri nanti bisa ya. Kemudian Niam sama Suci. Oke, silakan. Randy mengacungkan tangan, tanya apa Ren? Kok mengacungkan tangan Ren? Buatan kamu Pak. Oh, tidak. Oke, silakan. Dengan lo kalau bisa, oh iya Dik. Esti, halo Esti, suaranya mana Esti?
Baik kegiatan usaha ekonomi orang lain yang berbeda di lingkunganmu. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Betul. Jadi menghargai atas keberhasilannya bagaimana? Tadi ada anak-anak jawab jelas ya, tanya ya, Seorang Ninda. Cara menghargainya ya, jadi kita harus bisa menghargai usaha orang lain ketika sebuah pekerjaan, jadi kita harus bisa menghargai karena setiap usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh menyebabkan keberhasilan. Nomor dua saya ke Mesia, grupnya Mesia. Halo Mesia. Oke Mesia, kameranya kok belum jelas Mesia. Oke Mesia, nah ini jelas Mesia. Coba dibaca nomor 2 dan dijawab ya. Apa dasarnya menurutku jawabannya akan tumbuh Rusak mata. Ya Mesia. Dengan omongan yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Apa yang harus ditiru dari keberhasilan orang lain? Apa? Dari caranya. Dari caranya. Nah, Kurang jelas Ren, bantu Ren. dari caranya bekerja. Yang bekerja boleh. Jadi yang harus ditiru dari keberhasilan orang lain bukan pekerjaannya, tetapi caranya untuk bekerja. Itu orang yang bekerja dengan giat, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh harus kita tiru, itu keberhasilannya. Pak, jawabannya yang halaman 70 yang ada angka 4 dulu Pak. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang lain tersebut. Betul Ninda. Jadi meniru sikap orang tersebut, sikap positifnya yang ditiru. Areke puwateng, pergi ke sawah pagi-pagi sudah berangkat, semangat, itu semangatnya yang kita tiru ya. Bukannya saya pengen berangkat, saya ikut sawah misalkan. Kalau tidak, jadi yang kita tiru adalah semangatnya ya. Seperti yang dikatakan Ninda tadi ya, sikap positif seseorang itu harus kita tiru apapun pekerjaannya ya. Kita tidak memandang pekerjaan, tetapi ketika dia gigih bekerja, semangat bekerja, itu yang harus kita tiru. Saya Pak. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya betul. Jadi pekerjaan seorang berbeda-beda. Satu karena kebutuhan ekonomi, yang kedua karena kemampuan orang juga berbeda-beda. Ya, jadi betul. Jawabannya juga betul. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ya, yang biasanya jadi polisi terus jadi nelayan, ya, polisi nyetir kapal nggak bisa, ya toh. Kemudian sebaliknya, jadi yang biasa nelayan bekerja sebagai petani kadang-kadang juga kesulitan. Randy, angkat tangan, kenapa Ren? Ada yang ditanyakan Ren? Boten Pak. Oke, Dipa ini juga angkat tangan. Apa Dip? Angkat tangan Dip. Ada jawaban lain punya Dipa? Boten Pak. Oh, Dip, tadi baru jam berapa Dip? Apa Pak? Berapa Dip? Berapa? Bangun jam berapa? Oh, bagus Dipa. Wes, karena saya tanya lagi ke yang sebelah. Coba saya tanya suaranya Hesti. Halo Hesti. Pak, aku mesti ngawantri rumah tidur, Pak. Halo Hesti. Halo Pak.
Oke, Hesti, dengar suara saya, Hesti. Iya, Pak. Oke, Hesti, sekarang saya tanya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana tanggung jawab sebagai siswa terhadap kebersihan kelas? Bagaimana, Hesti? Bagaimana tanggung jawab siswa terhadap kebersihan kelas? Hesti? Membersihkan kelas, Pak. Apa? Membersihkan kelas. Betul. Tugas tanggung jawab seorang siswa adalah membersihkan kelas, karena kelas itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi nggak usah nunggu Pak Kebun atau seterusnya, ya kita sendiri yang akan membersihkan. Betul, tadi jawabannya Randy ya, betul Ren. Kemudian ya, jadi anak-anak itu yang ditiru adalah sikap positifnya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga harus meningkatkan kewajibannya sebagai seorang anak. Seorang siswa mempunyai kewajiban di sekolah, seorang anak juga mempunyai kewajiban di kelas, juga mempunyai kewajiban di rumah. Sekarang saya tanya sama Dipa. Halo Dipa. Halo Dipa. Dipa keluar, Pak. Tonton. Halo Dipa. Sama Randy, Pak. Mau, Pak. Keluar. Yang bisa. Halo Niam. Halo Niam. Halo, Pak. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan di rumah, Am? Kalau kita sebagai siswa, Am? Membersihkannya. Membersihkan apa? Membersihkan sekolah. Kewajiban di rumah, bukan di sekolah. Membersihkan Kalau di rumah. membersihkan rumah boleh, membersihkan rumah. Saya tanya Revan suaranya. Halo Revan, mana Revan? Halo. Kewajiban anak di rumah selain membersihkan rumah apa, Van? Membantu mencuci piring. Membantu mencuci piring boleh, menghabiskan makanan tok, Van ya. Juga membantu mencuci piring. Apalagi, Van? Mengombeni sapi, Pak. Menyapu. Menyapu. Mengombeni sapi. Menyapu. Mengombeni sapi, Pak. Nah, boleh membantu orang tua. Satu lagi yang terpenting, kalau yang ada di rumah adalah belajar, ya, belajar. Kamu tahu ya, kalau cita-cita, ya, jadi kita belajar supaya cita-cita kita bisa tercapai. Ya, Pak? Oke, Ya. yang lain, ya, saya kira cukup. Untuk nanti, karena tugas satu persatu tentu tidak bisa dikerjakan kalau sinyalnya terputus-putus ya anak-anak ya. Makanya ini nanti saya kirim di WA group, ada satu tugas yang harus Pak, kamu saya kerjakan. Pak, rasa saya. Oh iya, gimana? Bagaimana, Ninda? Pak, soal sing wali soal Pak, rasa saiki. Betul. Oke, ya. Nanti tugasnya saya kirim ke WA group. Oke, cukup sampai di sini ya. Jadi kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.